Halo, halo Sobat Eclipse, selamat datang di podcast Eclipse, obrolannya mahasiswa berprestasi. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kamu Sobat Eclipse yang sedang mendengarkan podcast ini. Bersama aku, Zianul Rahmawati yang akan memandu podcast Eclipse edisi bulan November dalam beberapa menit ke depan. Eits, tunggu dulu. Sebelumnya, kalian semua tahu gak sih podcast Eclipse itu apa? Ya, Podcast Eclipse adalah program di bawah bidang pengembangan mahasiswa dan UPN Veteran Jakarta tahun 2022 yang akan mengulas, dan membahas tuntas terkait ragam mahasiswa berprestasi di ruang lingkup Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Nah, langsung aja kali ya, karena aku di sini nggak sendiri, aku ditemani sama teman-teman Kemah UPN Veteran Jakarta yang pastinya keren abis. Coba nih, kita persilahkan saja langsung kepada narasumber kita yang keren-keren untuk memperkenalkan dirinya. Oke, izin memperkenalkan diri ya. Halo semuanya, perkenalkan aku Royal Eden Morris Laban. Kalau di kampus biasanya orang kenal aku itu Royal atau Eden. Nah, aku berasal dari Fakultas Kedokteran, program studi kedokteran angkatan 2020. Halo semuanya, salam kenal. Halo, salam kenal juga Royal. Oke, mungkin next ke narasumber kita berikutnya, silahkan. Halo semua, perkenalkan nih nama aku Mutiara Mujahidah. Aku dari Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta, program studi D3 Keperawatan UPN Veteran Jakarta nih. Aku dari angkatan 2021, biasa orang-orang itu manggil aku Muti atau juga bisa Ara. Halo semuanya. Halo Muti. Salam kenal ya Muti. Oke, baik. Jadi, di sini aku bersama Royal Eden dari Fakultas Kedokteran dan Mutiara dari Fakultas Kesehatan. Wah, mereka keren banget ya Sobat Eclipse. Tapi bukan cuma pinter dalam bidang kesehatan aja nih. Mereka bisa berprestasi bahkan sampai LLDT wilayah 3. Yang pastinya multi talent banget. Jadi Sobat Eclipse, Royal dan Mutiara ini merupakan mahasiswa berprestasi yang dipilih mulai dari tingkat fakultas sampai dengan tingkat universitas, lalu berlanjut ke LLDT wilayah 3. FYI, untuk Sobat Eclipse, Pilmapres sendiri dibagi menjadi dua kategori, di antaranya Pilmapres Sarjana dan Pilmapres Diploma. Jadi, Kak Royal ini merupakan mahasiswa Pilmapres terpilih untuk program sarjana, sedangkan Kak Mutiara ini merupakan mahasiswa terpilih di bidang diploma. Oke, Kak, tadi kita sudah membahas tentang basic atau background dari pengetahuan Pilmapres. Langsung aja kali ya, kayaknya Sobat Eclipse udah penasaran banget nih, pengen dengerin percakapan kita mengenai Pilmapres ini. Jadi, aku pengen nih Kak Royal dan Kak Muti sharing ke Sobat Eclipse. Kira-kira lomba apa aja sih yang kalian ikutin sampai akhirnya kalian dinobatkan nih sebagai Mapres? Terus, lomba-lomba itu mencakup apa aja dan tingkat apa aja yang sudah Kak Royal dan Kak Muti raih? Oke, jadi di sini aku mau jawab pertama kali ya Kak ya. Jadi kalau aku sendiri itu aku ngikutin lomba. Waktu itu aku ikutin lomba poster. Nah, lomba poster ini aku ikutnya ajang nasional. Dan juga untuk masuk mendaftar sebagai mahasiswa berprestasi itu aku mengajukan HKI yang telah aku buat nikah. Di antaranya itu aku membuat jurnal dan juga modul-modul. Tapi itu sebetulnya aku nggak sendirian karena aku membuatnya bersama teman-teman aku nih Kak. Mungkin kalau dari aku itu karena aku sebetulnya masih tingkat awal juga ya di perkuliahan, jadi belum banyak nih lomba yang aku ikuti. Namun sekarang-sekarang ini aku lagi mencoba untuk mencari perlombaan-perlombaan lainnya nih untuk ke depannya. Dan untuk di ajangnya sendiri itu aku masih mengikuti lomba-lomba di tahap nasional, belum mengikuti ajang perlombaan di tahap internasional. Mungkin kalau misalnya Kak Eden itu ajangnya udah lebih banyak ya dari aku, jadi mungkin langsung aja boleh untuk Kak Eden jawab.
Oke, tadi itu Sobat Eclipse jawaban dari Mutiara ya. Walaupun masih mahasiswa baru, tapi sudah menorehkan prestasi tingkat nasional. Nah, mungkin sekarang kita langsung aja dengar sharing dari Royal Eden. Silahkan. Oke, terima kasih Zihan. Oke, kalau dari aku lomba apa yang udah aku ikutin, kalau misalnya aku total kurang lebih 24 lomba, prestasi, 24 prestasi, itu meliputi ada videografi, ada juga yang lomba poster, ada lomba duta gitu, duta kesehatan putra-putri gitu. Terus juga ada ya dan paling banyak itu sebenarnya aku ambil lomba scientific essay atau esai ilmiah. Ya itu juga salah satu jenis dari karya tulis. Nah, cuman 24 ini mungkin terkesan banyak ya, tapi teman-teman for your information juga eh, teman-teman aku yang aku kenal sesama mahasiswa berprestasi dari kampus lain, dari UI, dari ITB, dari UGM, itu prestasi mereka mapresnya itu bahkan sampai 40 50-an prestasi, bahkan ada yang sampai 60-an. Bahkan juara satu mahasiswa berprestasi nasional tahun ini, juara satunya yang nasional itu kalau tidak salah 60-an prestasi yang udah dia raih. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang 24 banyak, menurut aku pribadi pun merasa itu masih sedikit sebenarnya. Jadi memang perlu untuk terus dikembangkan lagi. Jadi kalau prestasi itu kan yang memang sudah dapat penghargaannya ya, mungkin gelar juara atau mungkin gelar winnernya. Tapi kalau lebih dari itu ya finalis ada sebenarnya ada finalis. Nah, lalu untuk Pilmapres itu sebenarnya apa? Pilmapres itu adalah singkatan dari pemilihan mahasiswa berprestasi. Intinya kegiatan ini diadakan oleh lembaga pendidikan tinggi untuk memilih mahasiswa yang paling berprestasi di antara mahasiswa berprestasi se-Indonesia. Nah, itu juga ada tahapannya dari fakultas, lalu lanjut ke universitas, kayak di kampus kita kan. Nah, setelah di universitas ketemu perwakilannya, satu untuk sarjana dan satu untuk diploma, baru diutus ke wilayah. Nah, kalau misalnya kita itu UPN Veteran Jakarta masuk di wilayah 3, yang itu adalah Jakarta Raya. Jadi di situ kita bareng-bareng Atma Jaya, UI, lalu ada Ukrida, UKI, pokoknya semua kampus-kampus swasta dan negeri yang ada di Jakarta. Nah, itu di Jakarta Raya, jadi Jakarta dan sekitarnya. Nah, kalau misalnya dibilang apakah memang Pilmapres itu cuma harus prestasinya doang? Sebenarnya itu pemahaman yang salah teman-teman karena memang Pilmapres tidak menilai hanya masalah prestasi kita atau gelar juara yang kita peroleh. Jadi gelar juaranya baik akademik maupun non akademik seperti olahraga, tapi juga dinilai penghargaan atau pencapaian seperti jurnal yang diterbitkan, lalu hak kekayaan intelektual, jadi moderator nasional, moderator internasional, jadi pembicara, dan juga banyak kegiatan lainnya termasuk juga organisasi itu menjadi poin penilaian di Pilmapres. Nah, jadi ada kriteria-kriteria yang memang sudah dituliskan dan tertera di guideline atau buku panduan pemilihan mahasiswa berprestasi dan biasanya pemilihan di fakultas maupun di universitas itu juga mengikuti panduan yang diberikan oleh LL Dikti yang sudah dipublikasikan gitu. Jadi teman-teman mungkin itu aja untuk info dari aku terkait lomba apa yang udah aku dapat dan sebenarnya apa itu Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi. Terima kasih. Wah, Sobat Eclipse sudah makin paham nih ya, apa pengertian atau apa sebenarnya definisi dari Pilmapres. Jadi kalau dari kamu Tiara itu sudah menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dan sekarang Kak Royal nih sharing ke kita kalau sudah memenangkan 24 prestasi. Wah, itu menarik banget ya teman-teman. Nah, kita next question kali ya, Kak Royal dan Kak Mutiara. Ini terkait tentang kiat-kiat nih, langkah-langkah apa saja sih nih yang dikeluarkan untuk persiapan mengikuti lomba-lomba yang telah diikuti sampai pada akhirnya kalian menjadi mapres di pemilihan mahasiswa berprestasi LL Dikti wilayah 3. Mungkin boleh langsung aja di-sharing dari Kak Royal, silahkan. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Nanti mungkin Mutiara juga bisa menambahkan pengalaman kita dua. Kalau untuk yang dipersiapkan, yang paling pertama semua kriteria yang memang dikasih oleh lembaga pendidikan tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat pedoman Pilmapres 2022 itu bisa jadi acuan untuk tahun depan. Nah, jadi di situ ada prestasi-prestasi. Jadi namanya Pilmapres, otomatis kita harus berprestasi dulu. Jadi teman-teman kalau mau ambil kesempatan di Pilmapres, teman-teman harus mulai untuk berprestasi dari sekarang. Nah, prestasinya itu mungkin ikut lomba apa, jenis lomba apa aja, mulai dari videografi, robotik,
dan atau esai ilmiah, karya tulis, poster atau apapun jenis lombanya, dan yang jelas itu harus diakui kalau untuk nasional itu syaratnya kalau nggak salah minimal 5 provinsi yang ikut serta. Jadi misalnya 5 kampus dari 5 provinsi berbeda gitu. Jadi minimal kampus-kampus yang berasal dari 5 provinsi yang berbeda. Terus juga selain dari ikut lomba yang akademik, sebenarnya teman-teman yang ikut lomba non akademik juga bisa, mungkin ikut futsal, volley, atau mungkin ikut pon, itu juga termasuk penilaian dalam prestasi tadi. Nah selain dari itu teman-teman juga harus siapin karya tulis, karena penilaiannya itu ada karya tulis. Kalau misalnya program sarjana itu nyiapin yang namanya itu gagasan kreatif atau GK. Nah, itu berupa gagasan yang memang inovasi dari teman-teman, kira-kira bentuknya kayak proposal PKM juga sebenarnya. Nah, nanti mungkin kalau yang diploma bisa dijelasin Mutiara apa yang perlu disiapkan karya tulisnya. Nah, terus kalau gagasan kreatif itu ya bentuknya sama seperti proposal PKM. Kurang lebihnya sama. Lalu terus setelah itu juga teman-teman harus siapin diri teman-teman untuk bisa ngisi di webinar, moderator, atau bisa nerbitin jurnal, atau hal-hal yang memang termasuk dalam kategori dan kriteria poin untuk di Pilmapres. Itu bisa teman-teman download di pedoman Pilmapres. Mungkin coba aja download yang tahun 2022. Nah, di situ ada pedoman listnya, poin apa yang berapa poin yang didapat. Jadi nanti poinnya di total, dan yang tinggi yang akan dinaikkan ke jenjang berikutnya. Nah, kayak gitu. Termasuk poin untuk karya tulis yang kalau di sarjana itu gagasan kreatif. Nggak cuma itu, juga kemampuan bahasa Inggris, karena nantinya di seleksi awal itu kita disuruh bikin video bahasa Inggris dari ide kita. Nah, tapi ide yang berbeda sama karya tulis tadi. Jadi ide yang berbeda kita sampaikan dalam video bahasa Inggris. Mungkin kalau mau lihat contohnya bisa langsung lihat di kalau nggak salah di YouTube-nya Humas UPN Veteran Jakarta, itu ada video aku sama video Mutiara juga ada di dalam. Teman-teman boleh lihat itu contoh video bahasa Inggrisnya. Nah, selain bahasa Inggris juga tentunya pasti siapin mental. Kenapa? Karena menjadi seseorang yang berprestasi itu perlu mental yang cukup kuat, teman-teman. Karena ketika kamu berprestasi pasti akan banyak tekanan atau juga bakal banyak stres. Terus kamu juga harus siapin mental kamu dalam menyesuaikan diri terkait manajemen waktu. Terus kamu siapin diri kamu untuk memanajemen kuliah kamu supaya jangan sampai ketinggalan, karena kuliah tetap yang prioritas gitu. Mungkin dari aku kayaknya cukup ya. Itu aja. Kayaknya mungkin boleh dilanjut ke Mutiara. Oke, bener banget nih. Aku setuju banget sama apa yang udah diomongin sama Kak Eden. Kalau aku sendiri juga betul banget itu yang pertama yang harus dipersiapin adalah fisik dan mental. Karena sebetulnya jadi mahasiswa berprestasi itu betul kita juga pastinya ada tekanan-tekanan, nggak hanya berjalan lurus begitu saja. Apalagi banyak banget nih isu-isu yang beredar gitu ya di kalangan mahasiswa lain saat kita menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, isu itu bisa positif, bisa negatif. Jadi tergantung kita menanggapi hal tersebut. Jadi tapi nggak usah dibikin pusing sih. Terus juga menurut aku yang harus dipersiapkan itu adalah kita mencari tahu apa lomba-lomba yang ingin kita ikuti. Terus jenis lombanya, tempat lombanya, mungkin seperti ajangnya ya kayak nasional atau internasional karena itu masuk ke dalam kriteria ajang Pilmapres seperti yang udah dijelasin sama Kak Royal Eden. Nah, untuk aku sendiri karena aku program diploma itu aku menyiapkan produk inovatif di mana di sini kita membuat naskah dan juga membuat suatu produk inovatif untuk dikembangkan nantinya. Mungkin agak sedikit berbeda dari GK, tapi sebetulnya ini mirip hanya saja kalau untuk GK Kak Eden tadi bilang kan itu menampilkan gagasan ya seperti itu. Tapi kalau untuk di produk inovatif sendiri kita membuat sebuah produk. Terus kemampuan bahasa Inggris. Nah, ini sama sebetulnya ya karena kemampuan bahasa Inggris ini sangat-sangat penting. Betul kata Kak Eden kita membuat video. Nah, di situ tuh kita harus apa ya belajar belajar lebih lagi untuk memperlancar kemampuan bahasa Inggris kita karena kalau kita nggak
punya kemampuan itu, mungkin menurut aku itu akan sulit banget ya, karena baik di ajang Filmapres ini beberapa ada yang menggunakan bahasa Inggris, nggak hanya membuat video itu saja, tapi di wawancaranya juga terdapat wawancara bahasa Inggris. Jadi gitu sih, lebih dipersiapkan kembali. Mungkin itu Kak yang bisa aku sampaikan, karena tadi juga udah banyak yang disampaikan sama Kaiden, dan itu semua menurut aku udah mencangkup juga sih Kak yang harus dipersiapkan. Oke, teman-teman. Jadi di sini tadi udah dijelaskan ya sama Kak Royal dan Kak Mutiara. Ada dua hal sih yang aku tangkap. Ada dari segi pemberkasan dan jangan lupa mental gitu. Pemberkasan tadi sudah dijelaskan ya, tertuang dalam pedoman Pilmapres yang nanti mungkin Sobat Eclipse bisa baca lebih dalam lagi gitu. Tapi yang paling penting selain dari pemberkasan yang harus dipenuhi, teman-teman juga harus menyiapkan mentalnya nih untuk siap menjadi mahasiswa berprestasi seperti Kak Royal dan Kak Mutiara. Oke, kita next question nih teman-teman. Ke perihal impact yang dirasakan setelah Kak Royal dan Kak Mutiara ini menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, impact ini mungkin kita pisahkan ya, atau kita klasifikasikan menjadi dua. Impact dalam internal diri kita atau diri Kak Royal dan diri Kak Muti, dan impact eksternal ya gitu. Mungkin contohnya nih, impact internalnya jadi merasa lebih upgrade lagi skillnya gitu, dan eksternalnya mungkin jadi lebih produktif lagi gitu kegiatannya. Nah, mungkin boleh langsung aja kalau di-sharing ke Sobat Eclipse. Siapa tahu waktu udah denger impact-nya nih, teman-teman tambah termotivasi lagi nih untuk menorehkan prestasi setelah mendengar jawaban-jawaban dari Kak Royal dan Kak Muti. Persilahkan. Oke, jadi mungkin aku mau jawab duluan ya. Nah, bagi aku ajang Filmapres ini sangat-sangat bermanfaat sekali, termasuk untuk diri aku nih, karena skill dan pengembangan diri aku nih jadi lebih baik lagi, apalagi aku bisa kenal sama Kak Eden gitu yang prestasinya udah lebih banyak dari aku. Di situ aku jadi apa ya, semangat semangat lagi gitu. Wah, aku harus kayak Kak Eden nih, ngikutin lomba-lomba gitu. Terus aku jadi tentunya mendapatkan banyak ilmu dan juga termotivasi. Dan itu aku merasa senang banget sih, karena dengan begitu artinya aku bisa terus belajar untuk mendapatkan suatu hal yang lebih baik lagi. Nah, untuk eksternalnya mungkin orang-orang di sekitar aku itu jadi memberi gimana ya, energi-energi positif untuk aku setelah mengikuti ajang Filmapres ini. Dan juga aku jadi lebih dikenal nih di lingkungan kampus, mulai dari BEM, dari prodi-prodi lain itu jadi mengenal aku. Nah, ini berarti sangat bermanfaat banget kan teman-teman. Jadi ayo gitu ikut Filmapres, karena banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil nih buat diri kita. Kayak gitu, Kak Jihan. Oke, kalau mungkin itu dari Mutiara sebenarnya kurang lebih mirip ya sama. Impact-nya kalau misalnya internal, dari aku pasti ngerasa aku jadi lebih terlatih lagi, jadi lebih termotivasi karena melihat teman-teman sesama Mapres. Jadi aku termotivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih besar lagi ke depannya, termasuk dalam berprestasi, karya tulis, dan juga hal-hal positif di hidup aku. Jadi aku memang mengalami pembangunan diri aku sendiri gitu loh. Nah, terus dari itu juga impact-nya adalah uh, untuk yang internal, aku juga lebih termotivasi untuk memotivasi orang lain. Nah, ini juga berujung pada impact eksternal yang ada, yaitu teman-teman aku sekarang, khususnya di kedokteran juga, itu bahkan udah jadi banyak yang termotivasi untuk ikut berprestasi. Karena memang dari berprestasi ini ada hal-hal positif yang kita dapat, kayak gitu. Apalagi mereka juga pasti tahu kalau misalnya di UPN sekarang Pilmapres itu, khususnya di tingkat universitas kita, itu udah semakin digencarkan agar mahasiswa itu semakin banyak yang berprestasi. Bahkan kita itu udah dapat dukungan dari rektor, kemudian juga di dekan, kalau misalnya di Fakultas Kedokteran itu juga udah mulai didukung untuk teman-teman yang ikut lomba. Jadi ada surat tugasnya, dikasih dosen pembimbing dan segala macamnya. Nah, bahkan beberapa teman aku untuk lomba itu ada yang sampai juga dibiayain kalau lomba offline. Nah, aku juga kalau secara internal menjadi mahasiswa berprestasi, eh,
buat aku jadi ikut berkompetisi, dan aku udah coba kompetisi juga selain online, aku udah ngikuti kompetisi offline. Nah, ketika ngikuti kompetisi offline ini juga melatih jiwa aku untuk lebih survive, untuk lebih berjuang dalam berkompetisi, karena memang kan harus menempuh perjalanan, terus harus mempersiapkan diri menampilkan di depan juri secara langsung. Kan kalau misalnya online sebenarnya secara langsung itu presentasinya ada beberapa mekanisme yang berbeda ya. Nah, itu juga bikin untuk melatih diri aku, dan memang impact eksternalnya teman-teman aku itu jadi termotivasi juga karena aku, dan aku merasa terharu juga terkadang karena ada yang kayak ngechat, apalagi kalau misalnya aku ngisi webinar atau aku ngisi acara atau jadi speaker, atau ketika aku berprestasi ada yang ngechat kayak dia bilang, aduh saya termotivasi dengan Kak Eden, saya termotivasi dengan Kak Royal. Itu bikin aku untuk merasa bahwa ternyata aku punya nilai positif dan punya sesuatu yang bisa berdampak buat orang lain, bisa memotivasi orang lain. Itu salah satu yang bikin diri kita sendiri itu merasa lebih baik lagi gitu loh. Dan memang menjadi mahasiswa berprestasi itu adalah sebuah pengabdian juga ya kalau bisa dibilang, karena kita memotivasi orang lain untuk menjadi lebih baik ke depannya. Itu aja mungkin dari aku. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah termotivasi. Mungkin kalian nonton podcast ini, makasih karena kalian udah termotivasi akibat aku, dan aku termotivasi karena kalian mengidolakan aku. Oke, itu aja. Mungkin boleh lanjut ke Zihan. Oke, baik. Ya, siapa sih ya yang nggak termotivasi sama Mapres yang sampai ke LL Dikti wilayah 3 gitu ya. Maka Sobat Eclipse yang tadi sudah mendengarkan podcast kita dari awal sampai ke pertengahan ini, jangan ragu dan jangan takut untuk mulai masuk nih ke lomba pertama kalian dan memenangkan lomba pertama kalian. Sampai pada akhirnya nanti mungkin kalian tahun depan yang akan menjadi Mapres sampai ke LL Dikti wilayah 3. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang impact internal dan eksternal dari seorang Mapres. Sekarang mungkin teman-teman Eclipse ini, Sobat Eclipse pengen denger nih, suka duka dalam menjalani perlombaan. Karena mungkin yang kita tahu-tahu aja nih, gitu, ya TTA ya. Yang kita tahu aja itu mungkin hanya suka-sukanya aja gitu. Oh iya, sudah dinobatkan jadi Mapres gitu. Oh, sudah di-upload di konten Eclipse gitu ya, apresiasi prestasi gitu di IG BEM. Tapi banyak Sobat Eclipse yang mungkin nggak tahu perjuangannya seperti apa sih gitu, sesusah apa sih gitu. Jadi mungkin Kak Royal dan Kak Mutiara boleh nih di-sharing ke Sobat Eclipse suka duka dalam menjalani perlombaan. Silahkan. Oke, kalau dari aku izin duluan ya, Muti. Nah, mungkin dari aku sukanya itu kalau suka banyak ya, mungkin terlihat kayak pergi jalan-jalan, nginap di hotel bintang 5, terus juga film Mapres kemarin dikasih hadiah laptop, dapat dana Presma, mungkin sukanya enak ya, kayak dapat plakat, jadi kayak ngoleksi plakat di dalam kamar jadinya ya. Nah, itu mungkin kelihatan sukanya. Terus banyak dikenal orang, banyak dikenal dosen. Nah, itu mungkin kesannya jadi banyak sukanya gitu. Padahal sebenarnya dukanya juga ada teman-teman. Dukanya mungkin pas awal-awal berprestasi itu pasti mental itu sempat ngerasa apa berhenti nyoba lomba aja. Waktu dulu pas awal-awal nyoba aku kalah-kalah terus, itu sempat terpikir kalau misalnya kayaknya aku nggak bakal menang. Tapi ketika aku tetap komitmen bahwa aku harus tetap ikut lomba lagi sampai aku menang, akhirnya ikut lomba itu bikin ketagihan gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman merasa bahwa itu, mungkin teman-teman yang nonton atau teman-teman di sini ada yang merasa kalau misalnya saat ini bahwa lomba ini kayak nggak menghasilkan apa-apa karena kamu baru nyoba beberapa lomba tapi nggak ada yang menang satupun, itu nggak masalah, coba terus aja dan pahami kira-kira apa kekurangan kita dari lomba sebelumnya. Nah, itu nanti akan jadi kelebihan kita karena kita mengevaluasi apa kekurangan kita, kita pakai sebagai keunggulan kita di lomba berikutnya. Itu duka sebenarnya, di awalnya menimbulkan duka, tapi nanti juga akan jadi suka ketika kita udah menang, dapat gelar, kayak gitu. Nah, terus dukanya juga sebenarnya agak, kalau bisa jadi Mapres, jadi Mapres, nggak tahu ya, ini duka atau suka sebenarnya. Punya cap anak kesayangan rektor atau dekan itu agak agak gimana gitu ya, karena kan memang jadinya kita nggak tahu, mungkin aku berlebihan atau gimana, bisa dibilang jadi terkesan seperti public figure yang kalau kemana-mana itu dilihatin orang, harus harus menjadi seorang yang sempurna gitu, padahal kan sebenarnya kita juga manusia yang punya keterbatasan kayak gitu. Bahkan
kadang ngerasa kalau misalnya aku lagi nonton ke bioskop gitu. Nah, ada aja yang kenal, tapi aku nggak kenal kan kadang merasa nggak enak juga ya. Dia kenal aku, tapi aku nggak kenal, jadi satu sisi nggak enak. Tapi ya biasanya kalau kayak gitu, aku pasti ajak kenalan siapa gitu kan, kenal dari mana. Tapi ya duka lainnya mungkin kadang terbentur jadwal kuliah atau jadwal ujian. Apalagi kalau jadwal ujian. Ini duka banget kalau misalnya lagi lomba. Apalagi kemarin waktu pelatihan Filmapres di universitas di kampus kita itu sempat bentrok sama ujian aku. Nah itu agak memang duka banget ya. Karena jadi bingung kan di saat aku pelatihan, tapi aku juga harus ada ujian. Jadi memang betul-betul sampai ya bisa dibilang ada stres sedikit lah waktu itu juga. Itu dukanya. Jadi memang kalau dibilang stresnya sedikit, nggak sedikit-sedikit juga sih. Tapi juga lumayan banyak stresnya. Nah, ya dukanya itu sih karena memang pasti akan nerima stres, akan nerima judges dari orang. Jadi kayak nerima penilaian orang lain terhadap kita. Kadang kan penilaian nggak sampai positif. Kalau positif mungkin jadi suka. Kalau penilaian negatif, ya kita juga pasti harus bisa menerima. Tapi ya kita lihat dulu apakah penilaiannya benar, sesuai atau tidak. Jadi kadang penilaian negatif itu juga bagian dari duka sebenarnya yang harus kita jalani. Ya, itu aja mungkin dari aku untuk suka dan duka menjadi jadi mapres. Cuman ya suka duka itu adalah emang sebuah proses. Jadi memang harus dijalani. Karena mau jadi apapun kita pasti ada suka dukanya. Jadi tetap pesan aku juga walaupun kalian dengar suka duka dari aku, ya jangan patah semangat, tetaplah menjadi mahasiswa yang berprestasi gitu. Itu aja dari aku, mungkin boleh langsung ke Mutiara. Ya, oke nih Kak Eden. Betul gitu ya, ada suka dan juga dukanya. Sukanya mungkin sama ya tadi yang disebut-sebut sama Kak Eden, itu banyak sebetulnya termasuk dapat laptop gitu. Siapa yang nggak tergiur nih dapat laptop? Makanya ayo jadi mahasiswa berprestasi. Nah, kalau untuk dukanya mungkin ya, dukanya itu ada juga karena apalagi ini kan baru gitu ya bagi aku. Mungkin kalau Kak Eden mungkin baru juga tapi mungkin lebih siap gitu ya. Nah, kalau aku sendiri kayak sebenarnya ini agak berat gitu karena aku baru masuk sini, apalagi saat itu aku masih mahasiswa awal, jadi yang belum tahu banget nih. Nah, terus tantangannya juga banyak banget itu menurut aku ya bisa jadi duka juga ya karena kalau kita nggak bisa hadapin tantangan itu mungkin itu akan sangat apa ya mempengaruhi pikiran kita gitu. Jadi itu kadang yang bikin nggak tenang gitu sih. Kan dalam mengerjakan proses-proses untuk mengikuti ajang Filmapres ini tentunya kita kan harus berpikiran positif gitu ya, tapi ada aja kadang tuh pikiran-pikiran negatif yang masuk ke dalam diri, jadi kayak apa udah ya nggak usah dilanjut atau gimana gitu, kadang menyerah itu juga ada gitu, tapi tetap harus semangat, nggak boleh patah semangat. Dan ya itu sih tadi sebagai mahasiswa berprestasi juga banyak gitu yang ngomongin dan ekspektasi orang juga tinggi kadang-kadang kayak kita lewat aja nih bener nih kata kayak dan kita lewat kadang suka diginin kan wah Mutiara gitu mapres kita nih mapres kita gitu wah pinter banget dong ya kayak gitu-gitu sih banyak hal-hal kayak gitu cuman kan ya itu tergantung dari diri kita lagi sih menanggapi hal itu. Terus ada lagi dukanya itu mungkin di awal-awal ya aku juga sempat ada bentrok gitu dan itu lab gitu kan. Untuk mahasiswa kesehatan sendiri pasti tahu lah ya kalau untuk lab-lab praktikum gitu sebetulnya agak sulit untuk dihindari karena kan itu menjadi acuan kita gitu untuk kedepannya. Nah itu aku waktu itu juga sempat kesulitan gitu untuk mencari izin karena kan sebetulnya di lingkungan aku sendiri kayak belum apa ya belum paham banget gitu tentang Filmapres itu seperti apa. Jadi orang mengiranya kayak ini tuh cuma lomba biasa aja gitu. Padahal sebetulnya kita sedang berjuang membawa nama UPN Veteran Jakarta itu sendiri gitu. Jadi awal-awal memang agak sulit sih untuk perizinan, tapi untuk selanjutnya itu segala urusan udah diurusin, jadi nggak usah takut lagi gitu sih. Mungkin dari aku gitu aja Hajihan. Oke.
Itu adalah jawaban dari Kak Royal ya dan Kak Mutiara terkait suka duka menjadi Mapres. Sebagai mahasiswa kesehatan juga aku relate ya untuk yang tadi disebutkan sama Mutiara. Ada lab activity yang sebetulnya itu kita susah untuk menghindarinya gitu ya. Ditambah mungkin jadwal yang semakin padat nih dari Kak Royal dan Kak Mutiara setelah menjadi Mapres. Tapi hebatnya kalian bisa survive dan bisa mengatur seluruh schedule kalian dengan sangat baik. Oke, tadi kita udah denger nih Sobat Eclipse untuk suka duka menjadi Mapres. Sekarang next question, kita akan membahas tentang pendapat gitu dari kalian. Nah, opini dari Kak Royal dan Kak Mutia. Menurut kalian, apa sih hal yang ngebuat kalian ini menang dalam perlombaan Pilmapres sampai ke tingkat LLDQ wilayah 3? Karena pastinya ada kualifikasi khususnya gitu dan ada kriteria khususnya gitu. Mungkin setelah mendengar jawaban ini Sobat Eclipse jadi tahu, oh untuk menyambat Mapres tersebut aku harus lakuin ini gitu. Nah, mungkin boleh kali ya di-sharing menurut kalian apa yang membuat kalian menjadi Mapres terpilih. Ya, yang mau jawab nih. Jadi mungkin hal-hal yang ngebuat kita menang dalam bisa maju ke dalam tingkat yang lebih itu yang pertama adalah semangatnya mungkin karena semangat ini di sini tuh sangat dipentingkan karena kenapa? Karena kalau kita dari awal aja udah nggak ada semangatnya itu tentu nggak akan membawa kita ke ajang yang lebih tinggi lagi. Semangat ini kita bakal lihat lagi nih lebih mau untuk berusaha mencapai sesuatu. Dari tim-tim pelatihan Pilmapres sendiri juga sering banget memberi semangat dan juga motivasi agar apa? Agar kita tidak mudah menyerah gitu. Itu sih menurut aku ya hal yang membuat kita menang dan juga persiapan segala hal itu harus disiapkan dengan matang karena kalau kita nggak membawa persiapan apapun pastinya itu juga akan menjadi suatu hambatan untuk kedepannya gitu ya. Mungkin itu sih dan juga jangan lupa kita harus selalu berdoa dan terus belajar mencari tahu ingin tahu supaya kita banyak lagi nih hal-hal yang kita ketahui banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dan saling sharing sama sesama sesama mahasiswa berprestasi kayak aku sering banget minta gitu sama Kak Eden kan Kak gimana sih gini aku takut atau aku nggak percaya diri gitu nah Kak Eden tuh nanti kayak ngasih tahu aku ngasih motivasi ngasih semangat itu penting banget dan oh iya nih sama kepercayaan diri di sini tuh juga penting karena jujur awalnya itu aku nggak percaya diri jadi saat pengambilan video itu kok kayak aduh banyak salahnya ngulang-ngulang dan segala macam nah itu jujur karena aku masih grogi gitu ya nggak percaya diri nah dengan kepercayaan diri ini alhamdulillahnya gitu dengan berproses aku bisa percaya diri dan bisa membawaku ke ajang Pilmapres di LL Dikti wilayah 3 gitu Kak. Mungkin boleh nih dilanjut sama Kak Eden langsung aja Kak Eden. Oke, kalau dari aku kira-kira apa yang bikin aku menang? Mungkin kita bahas dari prestasi dulu. Kalau dalam berprestasi, aku selalu punya konsep bahwa aku melihat apa kekurangan aku, baik dari segi karya tulis maupun presentasi. Jadi aku lihat dalam lomba sebelumnya, apa yang masih kurang dari aku, apa yang menjadi keunggulan orang lain, aku padu-padankan supaya aku punya sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, kalau misalnya di dalam Pilmapres sendiri, uh, kuncinya mungkin kalau menurut aku ini menurut aku pribadi, kuncinya adalah kita bisa menilai siapa diri kita. Termasuk kalau aku ikut lomba juga, aku sebenarnya pasti bawa kan aku kuliah kedokteran, jadi otomatis aku bawa sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan juga. Nah, tapi ini aku gabungkan dengan hal-hal yang ada saat ini, yaitu misalnya Society 5.0, aku bawa tentang AI atau tentang teknologi, terus aku tambahi lagi karena Indonesia itu punya ciri khas adalah sumber daya alam. Nah, aku sering memadupadankan gagasanku atau karya tulisku itu juga dengan hal-hal yang berkaitan ciri khas
Indonesia, yaitu maritimnya ataupun sumber daya alam herbalnya atau sumber daya alamnya. Nah, ini menurut aku yang mungkin bisa mengantarkan aku menang sampai LLDT wilayah 3. Jadi keunikan kita masing-masing juga itu penting banget untuk kita pahami kira-kira apa yang menjadi ciri khas diri kita. Nah, itu mungkin bisa dibilang kunci kenapa bisa sampai menang dalam banyak lomba dan juga bisa menghantarkan nama UPN untuk berjaya di LLDT wilayah 3. Walaupun sebenarnya uh, ya aku sama Muti itu mungkin kita belum sampai ke tahap nasional akhir. Ya kita bisa membawa LLDT wilayah 3 sampai ke nasional awal. Dan cuman kita udah sampai, kalau nggak salah ya Mut ya, kita berapa besar Mut? Kalau nggak salah, kalau aku itu udah sampai 15 besar. eh Paling tinggi kemarin 15, bukan 15 besar, sorry. 59 besar, tapi aku memang belum lolos sampai ke 15 besarnya. Jadi paling terakhir aku nyentuh di 59 besar. Jadi di nasional awal. Nah, cuman untuk sampai ke nasional awal memang bukan sesuatu yang mudah juga. Bisa dibilang bukan sesuatu yang mudah. Karena kayak dibilang Muti tadi, aku juga pernah di tahap di mana nggak percaya diri. Jadi aku mulai membangun kepercayaan diri itu memang sebenarnya dari SMP. Ketika aku menjadi ketua OSIS, jadi aku memaksakan diriku untuk bisa berbicara di depan umum. Nah, itu juga yang mungkin aku pernah bantu Muti untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Memang untuk rasa percaya diri itu memang susah ya teman-teman ya. Kayak harus perlu praktek langsung dari kitanya sendiri. Jadi kepercayaan diri penting banget dalam pemilihan masuk prestasi ini, termasuk cara kita menyampaikan ide kita. Bahkan aku pernah dengar kalau misalnya ketika kamu menunjukkan diri kamu seorang yang percaya diri, itu bakal menambah pandangan orang terhadap kamu bahwa kamu lebih pintar gitu. Nah, itu aku pernah dengar dari salah satu dosen aku. Nah, jadi memang percaya diri itu penting banget apalagi dalam menunjukkan siapa diri kita. Bukan berarti over proud dengan diri sendiri, tapi tetap juga harus ada rendah hati. Karena rendah hati kalau kita percaya diri supaya ide kita sampai dengan baik. Tapi kalau misalnya kita rendah hati itu supaya ide yang kita sampaikan ini tidak menjadi ide yang menyombongkan dirinya sendiri kayak gitu. Mungkin itu dari aku untuk apa ya yang bikin aku menang kira-kira ya. Mungkin hal itu kalau menurut aku pribadi. Mungkin dari teman-teman ada yang berpendapat sendiri tentang aku yang kira-kira bisa bikin aku menang. Mungkin boleh nanti kita sharing-sharing juga. Tapi ya karena ya mungkin dari aku itu aja cukup mungkin. Aku balikin ke Zihan lagi. Oke, jadi kuncinya itu ada di dua hal nih, Sobat Eclipse. Yang pertama itu percaya diri, yang kedua itu adalah personal branding. Jadi mungkin untuk teman-teman yang nantinya ingin juga menjadi Mapres sampai ke tingkat LLD di wilayah 3, bahkan sampai ke tingkat nasional akhir ya gitu Mas Royal dan Kak Muti, itu dari sekarang dipupuk kepercayaan dirinya, juga dimulai personal branding. Gitu ya, Sobat Eclipse. Oke, gak kerasa nih. Tadi aku udah banyak banget ya nanya-nanya hal ini itu mengenai Pilmapres dan persiapan lomba dan lain-lain. Banyak banget. Udah banyak juga yang di-sharing sama Kak Royal dan Kak Mutiara. Nah, last but not least, boleh dong ya Mas Royal dan Mbak Mutiara memberikan closing statement kepada Sobat Eclipse. Mungkin dengan closing statement ini, Sobat Eclipse benar-benar yakin 1000% nih untuk, wah kayaknya giliran aku nih yang jadi Mapres. Oke, mungkin boleh silahkan closing statementnya. Oke, mungkin closing statement dari aku. Ini kayaknya aku udah pernah bilang juga ya di PKKMB dan di beberapa kegiatan lainnya. Closing statement aku adalah kita harus bisa mengenal siapa diri kita dan juga harus tahu value kita seperti apa dan kembangkan value diri kita tersebut. Dan tidak hanya itu, aku juga mau nyampaikan bahwa lakukan teman-teman lakukanlah segala sesuatu dengan tulus, maka kebaikan-kebaikan akan selalu mengikutimu. Mungkin itu aja dari aku untuk closing statement-nya. Tetap semangat teman-teman. Oke, kalau closing statement dari aku nih, ayo mahasiswa generasi muda perbanyak prestasi dan ukir momen bahagia di dalam hidup kalian karena everything is temporary gitu, semuanya di dunia ini
tapi hanya sementara. Jadi lebih baik setidaknya kita pernah mencoba satu kali daripada tidak sama sekali. Ayo gitu perbanyak lomba-lomba. Nah, mau menang, mau kalah itu hal yang biasa gitu. Yang penting kita bisa memetik manfaatnya dan juga hal-hal positif untuk hidup kita. Semangat, salam bela negara. Oke, closing statement yang sangat UPN VJ banget. Semangat dan salam bela negara. Oke, Sobat Eclipse, akhirnya kita udah sampai nih di penghujung podcast. Udah banyak banget tadi yang kita obrolin bareng sama Pilmapres LL Dikti Wilayah 3. Yang pastinya kece-kece banget. Dan aku nggak lupa juga untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Mutiara dan Royal Eden, yang sudah menemani aku dan sudah meramaikan bincang-bincang pada podcast Eclipse edisi bulan November ini. Aku selaku host ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jikalau tadi ada pertanyaan atau ada perkataan yang menyinggung gitu. Dan aku juga berharap banget percakapan kita ini memberikan insight lebih kepada Sobat Eclipse di luar sana. Apalagi untuk Kema UPN Veteran Jakarta. Semoga semakin semangat dalam menorehkan prestasi di berbagai tingkat, baik dari regional sampai ke internasional. Nah, karena ini merupakan episode terakhir, aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kamu, sobat-sobat Eclipse, yang sudah setia mendengarkan podcast Eclipse dari episode pertama hingga episode terakhir. Semoga di setiap episode dari podcast Eclipse ini bisa memberikan banyak motivasi untuk semua sobat Eclipse. Nah, terakhir sebelum closing, seperti biasa nih kita akan bersama-sama menyebutkan slogan Eclipse. Nanti kalau aku bilang podcast Eclipse, nanti teman-teman bisa menjawab obrolannya mahasiswa berprestasi. Siap, Royal dan Mutiara? Siap. Oke, siap ya. Aku mulai. Podcast Eclipse, Obrolannya mahasiswa berprestasi. Oke, karena sudah selesai, aku izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.